Shalom, Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Yang pertama, saudara, jika saudara nanti meninggal, siapa yang ingin masuk neraka? Oh, puji Tuhan, tidak ada yang ingin masuk neraka ya. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, seandainya saudara meninggal nanti, siapa yang ingin masuk surga? Wow, puji Tuhan, semuanya angkat tangan. Pertanyaan terakhir saudara, seandainya saudara meninggal nanti, siapa yang yakin pasti masuk surga? Tuh, ada yang tidak berani angkat tangan? Kenapa saudara? Belum yakin ya? Oke, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul Salvation. Katakan salvation. Amin. Salvation atau keselamatan. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saudara pulang dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa kita pasti masuk surga. Pasti kita memperoleh hidup kekal. Masalahnya, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup kekal itu? Saudara, ada 3 cara untuk memperoleh anugerah hidup kekal. Cara yang pertama adalah meresponi panggilan Tuhan. Saya bacakan di Injil Lukas pasal 19 ayat ke-5 dan ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun, perhatikan. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan, Sakeus taat. Sakeus mendengar panggilan Tuhan, Sakeus segera turun dan menerima Yesus ke rumahnya, di hatinya. Yang pertama, meresponi panggilan Tuhan. Terus cara kedua bagaimana? Cara untuk memperoleh anugerah hidup kekal. Cara kedua adalah jangan pedulikan omongan orang. Saya bacakan di ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, banyak hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Terutama omongan-omongan orang. Maka jangan pernah pedulikan omongan orang yang bisa menghambat kita dengan Tuhan, yang menghambat kita datang kepada Tuhan, yang menghambat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pedulikan omongan orang. Fokus, responi panggilan Tuhan. Cara yang ketiga adalah cara untuk memperoleh anugerah hidup kekal. Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat ke-8 dan 9 saya bacakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Perhatikan, satu orang berdosa bertobat, seisi keluarga, seisi rumah ikut diselamatkan. Kuncinya percaya kepada Tuhan. Saudara, jadi untuk memperoleh anugerah hidup kekal, untuk memperoleh kerajaan surga, syaratnya ada 3. Apa saja saudara? 1, meresponi panggilan Tuhan. Yang kedua, jangan pedulikan omongan orang. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan saja. Saudara, mari
kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan saja. Saya bacakan ayat penutup di Injil Lukas pasal 19 ayat 10 yang tadi kita baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.